Sudah tepat pukul 10. Silakan dokter Aga, kita mulai aja. Baik, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi kita dalam acara rutin diskusi mingguan persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, yaitu TAS atau Tanya Apa Saja, yaitu acara diskusi santai selama 1 jam ke depan mengenai topik pelayanan kesehatan kita sehari-hari. Dan pada minggu ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu kita diskusi mengenai dari Divisi Obstetri Ginekologi Sosial, yaitu bagaimana tips-tips atau menghindari eh, kasus-kasus mediko-legal dalam pelayanan obstetrik dan ginekologi sehari-hari. Dan telah hadir di tengah-tengah kita yaitu kedua narasumber dan juga moderator, yaitu Dr. Muhammad Yusuf, SPOG Subspesialis Obgynsos, dan juga Dr. Hanifah Erlin Damayanti, Spesialis Obgyn, Subspesialis Obgynsos, dan juga Dr. Rizky Pranadian, SPOG Subspesialis Obgynsos. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan diskusi ini. Topiknya sangat menarik, seperti biasa dari Obgynsos, yaitu tentang menghindari kasus-kasus pelayanan atau mediko-legal, dan untuk memanfaatkan fitur Q&A untuk bertanya, atau bisa juga raise hand langsung bila ingin diskusi langsung live, atau juga melalui kolom chat. Dan jangan lupa untuk selalu mengakses laman Pelataran Sehat di akhir hari ini maksimal pukul 12 malam supaya bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Dan mohon maaf pada kali ini Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen berhalangan hadir, sehingga saya yakin karena topiknya sangat menarik selama 1 jam ke depan, mungkin moga-moga semua pertanyaan dan diskusi bisa terjawab oleh kedua narasumber dan moderator. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk bisa melakukan acara. Monggo. Ya, terima kasih Dr. Seto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi semua dan salam sejahtera ya bagi kita semua. Jadi alhamdulillah kita ketemu lagi ya di acara Tanya Apa Saja dengan tema Obgynsos ya. Hari ini memang kita fokus ke materi yang sangat menarik ya bagi menurut saya ya. Memang pencegahan masalah mediko-legal pada bidang obgyn itu mungkin banyak yang belum ini ya mengerti atau mengenal ya apa aja sih yang harus kita lakukan ya. Bahwa memang saya sebagai moderator itu memang mungkin kita harus tahu ya bahwa memang eh, aspek hukum dalam praktek profesi kita gitu perlu perhatian khusus ya karena memang tuntunan hukum di dunia medis itu bukan hanya berdampak pada individu aja ya mungkin tapi ya memang ternyata juga menimbulkan efek domino yang bisa mempengaruhi sampai ke kepercayaan masyarakat, stabilitas pelayanan ya dan mungkin aspek finansial mungkin ya. Nah, itu mungkin ya jadi nanti kita bisa lihat pada dua narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, Dr. Muhammad Yusuf, subspesialis Obgynsos dan Dr. Hanifah Erlin juga subspesialis Obgynsos
akan bisa membawakan materi ini ya, bahwa kita nanti akan semakin paham ya terkait dengan pencegahan kasus mediko-legal yang mungkin bisa kita temui ya sehari-hari. Mungkin untuk yang pertama, saya undang dulu pembicara narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Yusuf untuk memberikan insight-nya ya terkait dengan materi kita pada hari ini. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Dr. Yusuf. Selamat pagi, Dokter Rizky, G, Dokter Erlin, Dokter Seto. ya, Pagi G, dok. ya, G. Mungkin Sehat-sehat semua ya. ya, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Oke, jadi untuk pertama saya monggo saya berikan kesempatan untuk Dr. Yusuf bisa memberikan materi atau mungkin wawasan ke kita semua ya dan juga ke peserta tas pada siang hari ini, pada pagi siang hari ini. Oke, silakan Dr. Yusuf. Baik, terima kasih Dokter Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, guru-guru saya mungkin di sini ya, sehat-sehat semuanya. Jadi tas seri yang ke-255 ya, eh, pencegahan masalah mediko-legal. Eh, Sabtu besok halal bihalal kita lanjut lagi ya, ada medical legal juga ya. Oh Kebetulan iya, saya menyampaikan masalah pelanggaran disiplin ya. ya betul. Baik, ini juga sebagai pembuka juga untuk besok kita hari Sabtu ya. Saya izin share screen ya, nanti kita diskusi eh, setelahnya. Terlihat ya? Ya, terlihat Dr. Yusuf. Oke, tentu banyak ya kasus-kasus ya. eh yang masuk ke MDP itu Opjin itu nomor satu ya. Jadi 30% kasus yang di MDP itu 30% ya dari 89 kolegium ya. Itu 30%-nya milih Opjin ya. Jadi ada di grup khusus itu jadi Dokter Brahmana itu sering dimintai ya. Siapa saksi ahlinya untuk sidang kali ini ya. Mungkin hampir 2 minggu sekali itu bisa ada kasus ya. Jadi em, mungkin apa ya semacam disclaimer dulu ya. Artinya kita harus aware ya karena suka nggak suka 34% itu angka yang cukup besar ya dari 89 kolegium ya. Nah, seperti itu ya. Terus ada yang lain-lain tuh anestesi, orto dan lain sebagainya ya. Tapi kita masih nomor satu ya. Nah, yang kita bicara medico legal ya, tentu ini ada ilmu kedokteran ya. Semua yang di sini ini kan kita semua berprofesi sebagai eh, apa itu dokter ya di sini ya. Kemudian tentu ada ilmu hukum. Nggak harus juga kita itu harus bertitel SH atau magister hukum dan lain sebagainya ya. Atau semua kita harus eh, kuliah di Fakultas Hukum ya enggak ya. Tapi bagaimana kita eh, prepare ya, memitigasi ya. Kemudian bagaimana berpraktek yang aman, mencegah supaya kita nggak masuk ke medico legal ya. Kemudian tentu yang ditanya apa kasusnya ya. Kalau di kita ya di Pogi Cabang Surabaya itu yang sekarang juga lagi running kasus juga ada ya, yang dilaporkan di MDP juga ada ya. Kemudian pasti kita tanya ya perjalanan kasusnya sih seperti apa ya. Biasanya nanti sejawat akan menyusun ya kasus apa, perjalanannya seperti apa, kemudian yang dia siapkan ya kadang-kadang sejawat kita sudah tahu oh ini potensi mediko legal ya potensi akan dibuat laporan ke MDP ya. Sekali lagi ya, undang-undang yang terbaru maka APH itu tidak bisa langsung melakukan eh, kita dipanggil ya atau kita langsung tahu-tahu disidik seperti itu. Enggak bisa ya. Jadi sudah semua ya Polda atau Polresta atau Polrestabes itu akan bersurat dulu ke MDP ya. Nah, nanti dari MDP kalau sudah ada surat, tentu kan misalnya
Cara pasien melaporkan itu macam-macam ya. Ada yang cuman di medsos gitu ya, bikin heboh ya. Nanti kalau sudah bikin heboh, biasanya akan diminta untuk LP ya. Kemudian nanti atau lewat heboh, kemudian ketangkep Kemenkes ya, heboh di medsos. Nanti ada timnya Kemenkes tuh yang mendatangi. Kemudian banyak juga nanti yang mendatangi lawyer ya. Kemudian apa? Biasanya mereka bikin laporan langsung ke MDP itu juga banyak ya, karena lawyer semua udah tahu ya, apalagi polisi ya, aparat penegak hukum, eh, advokat tuh juga termasuk penegak hukum ya, kejaksaan itu juga ya. Itu mereka pasti ke MDP, kalau sudah diterima MDP sesuai dengan undang-undang dan PMK-nya, maka diberi kesempatan MDP itu untuk waktu 14 hari. 14 hari harus ya. Kalau 14 hari itu belum keluar rekomendasi, maka jalan kasus itu oleh aparat ya. Nah, kemudian itu tadi apa kasus yang dipermasalahkan. Nah, dari kita ya selalu diingatkan ya kalau sidang-sidang di MDP ya, di kolegium juga pasti yang ditanya adalah standar profesi. Standar profesinya gimana? Ya, punya nggak kita standar profesi? Ya, itu paling tinggi ya. Nah, nanti besok juga dibahas profesi kita juga apa ya? Belum single bar ya. Mau yang mana nih standar profesi yang mau dipakai? Nah, baru standar pelayanan itu ada PNPK, PPK, dan semua turunannya nanti. Nah, ini strategi kita ya untuk mitigasi resiko tentunya ya. Sekali lagi kasus-kasus itu karena kebanyakan dari kita itu kurang ya komunikasi ya. Komunikasi yang efektif dan dokumentasi yang lengkap. Itu PR kita ya. Kadang-kadang dokumentasinya jelek ya, tulisannya nggak bisa dibaca dan lain sebagainya. Itu berpotensi semua ya. Dokumentasi ini sekarang masuk ke dalam IMR ya. Itu juga ada aturan perundang-undangannya ya. Komunikasi mulai inform for consent, inform consent itu juga pasti akan dicari di sana ya. Bagaimana rincinya kita menerangkan. Kemudian Pogi ya dan ID kita punya corporate lawyer ya. Kemudian kita juga akan menyiapkan saksi ahli di kitanya seperti itu ya. Nah, lawyer itu juga tahu ya. Jadi eh, pengacara yang ditunjuk oleh pasien itu juga bisa melaporkan pelanggaran etik dulu. Bisa dia. Jadi dia seperti mencicil gitu. Kasih aja dulu pelanggaran etik. Nah, kalau etik tentu nggak diatur di undang-undang. Etik ini ibaratnya, mohon maaf ya, dilemparkan lagi ke profesi. Jadi yang menghukum etik kita ya. Kodeki terbaru sudah keluar ya, 2 minggu lalu saya dapat kode etik yang terbaru oleh PB ya. Nanti mungkin juga bisa tinggal googling aja udah ada ya yang terbaru ya, yang ditandatangani oleh Dokter Slamet. Kemudian bisa juga langsung dilaporkan MDP ya. Kalau itu ke aparat penegak hukum ya, APH akan masuk juga ke MDP ya. Ada Permenkesnya ya, yang 2 minggu tadi itu di Permenkes nomor 3 2025. Bisa kita baca sama-sama. Ya nanti ujung-ujungnya kemana nih? Perdata, pidana, seperti itu bisa ya. Ada yang diperdatakan langsung masuk ke pengadilan umum ya. Jadi langsung masuk ke PN itu juga bisa perdatanya. Kalau pidana selalu menunggu keputusan MDP. MDP memutuskan apa? Ya. Ini jenis-jenis ya. Harus kita ketahui bersama ya. Kita kan punya profesi nih Opjin nih. Ya. Kita melanggar nggak sebanyak ini ya? Ada 15 ini. Betul nggak 15 ya? Oh lebih ya, sorry ya. 17 kalau Iya, nggak salah. 17 ya. Ya. Nah,
ini yang harus kita ketahui ya. Kita dikunci di sini. Ini yang akan dilaporkan ya, potensi yang kita bisa dilaporkan di sini ya. Besok akan kita bahas lebih lebih jauh ya di mana? Di Sheraton ya. Kemudian, nah Undang-Undang Kesehatan kita ya 17 tiga di pasal 274 kita itu punya kewajiban loh ya. Yang dimaksud tenaga medis itu cuma dua, dokter dan dokter gigi ya. Cuma ada dua tuh. Kalau kata-katanya tenaga medis ya, beda sama nakes ya. Nakes itu luas. Kalau tenaga medis ya cuma dua. Jadi, apakah kita memberikan pelayanan sesuai standar profesi, ya? Kemudian ini PNPK, PPK itu ini ya, etika profesi, serta benar-benar menjawab kebutuhan kesehatan pasien. Apakah kita sudah melakukan informed consent? Ya, bukan inform to consent ya, nggak lengkap kalau inform to consent itu. Yang benar itu inform consent memang. Inform consent itu sering kita bahas ada komunikasi dua arah, ya, bukan satu arah. Kalau satu arah itu adalah inform to consent, ya. Banyak itu yang dibahas kalau pasiennya lagi nggak bisa dimintai, kemudian hanya ada keluarga, ternyata ini nggak ada status hukum dengan keluarga yang membawa dan lain sebagainya, itu juga ada aturannya ya. Kemudian menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, ya. Yang bisa meminta tentu polisi ya, atau hakim itu juga bisa, ya. Makanya membuka ini hati-hati kita membuka, ya. Diminta oleh lawyer yang ditunjuk oleh pasien nggak bisa, ya. Ada undang-undang sendiri tentang electromedical record. Kapan dia dimusnahkan itu juga ada aturannya, ya. Kemudian menyusun, mencatat, menyimpan catatan medis lengkap, ya, mengenai pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang diberikan. Ini masuk dalam IMR. Tapi juga ada inform consent yang masih berupa kertas ya. Itu juga harus disimpan. Jadi di rumah sakit punya ya tempat untuk menyimpan itu. Isinya milik pasien, tapi rekam medis sendiri itu milik rumah sakit ya. Kemudian merujuk pasien ya. Kalau kita sesuaikan dengan kompetensi kita, baca lagi kompetensi ya. Kita juga harus tahu kita mengerjakan di mana, apakah sudah disusun PPK-nya di rumah sakit, kemudian SPO-nya, apakah sudah dibuat, kemudian standing order-nya juga, SO, ya. Mungkin nggak semua juga ya, tapi banyak juga ngerti SO itu seperti apa sih, ya. Oh ini tadi sudah ya. Nah ini Pogi juga terlibat di sini, ya. Kita ikut corporate lawyer-nya ID cabang. Kita juga selalu mengingatkan kalau kita anggota Pogi, One Pogi kita ya, di sana ada perlindungan anggota, di sana ada kalau Pogi bilangnya in-house lawyer ya, kalau di Surabaya kita corporate lawyer. Terus punya asuransi itu juga kita sarankan ya, cari asuransi yang murah. Mungkin itu aja, Dokter Rizky sebagai pembuka nanti untuk diskusi. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Dr. Yusuf. Gitu ya, paparan yang sangat menarik ya. Jadi memang ternyata kita itu sebagai dokter eh, sangat harus memperhatikan poin-poin yang penting ya, bahwa kita tuh juga dijaga memenuhi standar tadi ya, standar pelayanan, standar ini ya, standar operasional gitu ya dok ya. Jadi kalau kita tidak boleh lepas dari koridor itu ya. Oke, mungkin saya lanjutkan langsung ke narasumber berikutnya, Dr. Erlin. Silakan, Dr. Erlin. Ya, ya, terima kasih Dokter Rizky. Matur nuwun juga Dokter Yusuf tadi sudah mengawali dan Dokter Yusuf sudah menyampaikan contoh-contoh kasusnya yang bahkan mungkin pada saat ini ada yang masih berjalan gitu ya. Ini saya mau share screen.
Ini sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Ya, Ya, ini yang tadi begitu Dokter Rizky tadi menyampaikan apa sih susahnya kita kalau udah ada tuntutan hukum, saya langsung cari ini slide-nya. Jadi, kalau efek domino tuntutan hukum itu luar biasa ya, bukan hanya terkait dengan kasusnya saja, tetapi di luar itu luar biasa, beban psikologis, waktu, kemudian krisis kepercayaan, kelumpuhan operasional, jadi terganggunya sistem pelayanan vaskes secara sistemik, apalagi kalau memang ada keterbatasan sumber daya manusia terutama ya di daerah tersebut gitu. Kemudian juga dampak finansial ini yang luar biasa. Nah, jadi sangat logis ketika kita menyatakan bahwa sebisa mungkin yang harus kita lakukan adalah mencegah supaya tuntutan itu tidak terjadi, gitu ya. Karena di mata hukum ketika terjadi sesuatu yang tidak memuaskan pasien yang berakhir pada tuntutan hukum, sekedar niat baik dan apa namanya iktikat baik itu kadang tidak cukup ternyata. Karena di mata hukum hitam putih itu nggak bisa dihindari gitu ya. Sehingga pengetahuan tentang hukum, kemudian apa saja ketentuan hukum yang ada terkait dengan praktik layanan, terutama di bidang kita layanan maternal, itu rasanya sangat penting untuk kita ketahui gitu. Sehingga kita bisa melakukan precautions dan juga antisipasi terhadap setiap kasus yang kita hadapi, bukan hanya pada kasus sulit. Karena pada kenyataannya tuntutan hukum itu tidak terjadi hanya pada kasus yang kelihatannya sudah complicated sejak awal gitu ya. Jadi yang awalnya biasa-biasa saja, ternyata dalam perkembangannya menjadi tidak baik gitu. Nah, ini mungkin 3 macam ancaman hukum profesi, gitu ya. Ada pelanggaran disiplin profesi, pidana, dan juga perdata. Dan ini fokusnya berbeda-beda. Kalau yang pelanggaran disiplin profesi yang diadili oleh MDP itu kepatuhan terhadap standar praktik yang mungkin dari lingkungan kita yang mengetahui sendiri. Kemudian pidana tentang kealpaan atau sengaja menyebabkan cedera berat atau nyawa melayang. Kalau di sini ada kealpaannya, ada tindakan yang tidak dilakukan atau tidak tepat yang menyebabkan cedera berat atau meninggal gitu ya pasiennya. Nah, ini oleh penyidikan Polri dan pengadilan pidana. Nah, kalau perdata ini yang kadang-kadang kita masih apa namanya tidak menyadari gitu di awal ya tentang tuntutan ganti rugi atas suatu prestasi atau perbuatan yang dinilai melawan hukum. Ini diadili oleh pengadilan perdata. Nah, ini perbedaan antara malpraktik, KTD, dan komplikasi gitu ya. Ini yang eh, kadang-kadang kita penilaiannya suka tumpang tindih gitu. Jadi kalau malpraktik ini ada kelalaian atau ada pelanggaran standar. Ini kata kuncinya. Jadi kalau memang akhirnya tidak baik gitu ya, tapi pada evaluasinya tidak didapatkan tanda-tanda pelanggaran standar, baik standar apa operasional, profesi gitu ya, itu tidak masuk malpraktik seharusnya. Kemudian ada unsur kesalahan, ada kesengajaan atau kealpaan, kelalaian gitu ya. Kemudian biasanya ini bisa dicegah dengan tindakan antisipatif ataupun kepatuhan terhadap standar. Dan ini adalah tuntutan hukum disiplin, pidana, perdata, bisa tiga-tiganya gitu. Kemudian kalau KTD ini kejadian yang tidak diinginkan, ini sudah ada pelaporan secara rutin harusnya bila itu terjadi di fasilitas kesehatan. Nah, ini biasanya penyebabnya adalah terkait dengan sistem. Ya, terkait dengan intervensi medis juga ya. Dan belum tentu ini adalah kelainan individu. Dan ini bisa sangat dicegah dengan perbaikan sistem biasanya jenis kasusnya ya, kesalahan penyuntikan, kesalahan transfusi gitu. Kemudian ini konsekuensinya bisa harus harus diaudit dan ada perbaikan mutu di fasilitas kesehatan. Kemudian terkait dengan komplikasi ini berbeda dengan KTD maupun malpraktik. Jadi ini biasanya adalah resiko inherent penyakit atau tindakannya gitu ya. Ini bisa diperkirakan sejak awal dan seharusnya ini sudah masuk di dalam inform to consent yang kita sampaikan kepada pasien sebelum menandatangani persetujuan tindakan. Dan di sini tidak ada kelalaian seharusnya. Ini baru bisa masuk ranah komplikasi.
Ini digarisbawahi, tidak ada kelalaian dan tidak ada pelanggaran standar apapun di sini. Dan ini biasanya sulit dicegah karena sejak awal kita punya kasus, kita mau melakukan tindakan, itu biasanya sudah terukur di sini. Jadi resiko hingga komplikasi yang bisa terjadi. Dan ini kalau kita lengkap gitu ya, seperti saya sampaikan tadi, kadang itikat baik saja tidak cukup. Ya, ketika eh, dokumen itu tidak ada gitu ya. Ketika kita sudah menjelaskan kepada pasien terkait komplikasi sampai meninggal di meja operasi, tapi dokumen itu tidak ada, nah ini bisa lain ceritanya gitu ya. Jadi ini bisa bebas hukum kalau standar dan SOP sudah dijalankan dan ada buktinya. Nah, jadi kita dalam melakukan praktik sehari-hari harus punya tiga perisai ini idealnya ya. Jadi yang pertama kita harus mengerti tentang kompetensi klinis kita, batasan kompetensi klinis kita, kemudian etika terapannya berdasarkan SKDI Kolegium, kemudian di middle ring kita harus mengetahui batasan kapabilitas vaskes gitu ya. Karena sekarang juga sistem rujukan berdasarkan kompetensi vaskes gitu. Jadi ini bisa jadi kita melakukan rujukan yang salah ketika mungkin fasilitas kesehatan kita itu kompeten sebenarnya mampu untuk mentata laksana atau sebaliknya. Jadi kita tidak melakukan rujukan pada kasus yang sebenarnya fasilitas kesehatan kita tidak mampu laksana. Gitu. Jadi ini harus kita ketahui. Dan di outeringnya ini yang dilihat gitu ya dari luar secara langsung itu adalah SPO. Gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap tindakan kita dilindungi oleh adanya SPO di rumah sakit tersebut. Gitu. Nah ini yang tadi yang 17 jenis pelanggaran disiplin profesi medis itu yang disampaikan Dr. Yusuf sebelumnya. Jadi ini ada gitu ranah setiap item di sini itu contoh kasusnya itu sudah banyak. Kalau kita mengikuti mungkin webinar tentang hukum kedokteran gitu. Ini setiap 17 ini ada contoh kasusnya gitu. Jadi kita harus rasanya penting sekali untuk kita mengetahui 17 item ini sehingga kita bisa mencegah terjadinya tuntutan hukum terkait hal tersebut. Nah, ini sebagai contoh saja gitu ya, yang dikatakan praktik tidak kompeten. Nah, ini kan susah gitu ya. Kalau kita secara nalar berpikir biasa nih susah kan kita untuk menilai bagaimana praktik seseorang itu dikatakan tidak kompeten gitu. Tapi hukum itu ada aturan tambahannya gitu ya, yang bisa mendefinisikan itu secara gamblang dan pada akhirnya bisa dinilai pada proses nanti evaluasinya itu ternyata. Jadi memberikan pelayanan di luar batas kompetensi gitu. Jadi kita dilihat diagnosisnya, kemudian tata laksananya apakah sesuai dengan kompetensi kita gitu ya, kompetensi SPOG, atau kalau ternyata diagnosis dan tata laksana itu tidak dilakukan oleh SPOG, tapi oleh dokter jaga IGD misalkan, atau dilakukan oleh bidan misalkan tata laksananya gitu, itu nanti akan dinilai gitu ya. Kemudian praktik tanpa pengetahuan, keterampilan atau sikap yang sesuai keilmuannya gitu. Jadi itu ada nanti dievaluasi di sana. Kemudian mengabaikan tanggung jawab. Diagnosis tanpa anamnesis atau pemeriksaan penunjang yang memadai. Nah, ini juga bisa gitu ya. Bagaimana kita mendiagnosis sesuatu sampai kita putuskan untuk open tanpa disertai alasan yang jelas, tanpa indikasi, apalagi mungkin bila kasus kegawat daruratan dan kita belum pernah ketemu sama sekali dengan pasiennya. Jadi ada klausul di mana dalam memutuskan sesuatu sebelum kita menentukan judgment klinis, maka langkah anamnesis, kemudian juga pemeriksaan penunjang dan diagnosis itu diputuskan oleh yang kompeten. Nah, di situ ini yang kita masih harus betul-betul berhati-hati. Gagal memberikan pertolongan darurat karena satu hal, kemudian tidak memantau kondisi pasien pasca tindakan. Nah, ini di sini yang kalau tidak ada SOP yang jelas, kemudian pemantauan itu tidak dilakukan dengan baik, tidak ada pelimpahan wewenang pada saat DPJP tidak di tempat misalkan, dan seterusnya, ini bisa jadi masalah juga. Terlambat atau absen saat gawat darurat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan lainnya. Jadi mengabaikan tanggung jawab itu ada definisinya lagi di bawah. Kemudian ini contoh saja janji
terapeutik tidak terpenuhi gitu ya, janji praktek, kemudian pertemuan dan sebagainya itu ternyata juga ada. Kalau mau dicari, ternyata pelanggaran di situ bisa juga gitu. Kemudian menyimpang dari standar ya. Ini singkat aja. Nah, jadi kealpaan medis, garis batas pidana, jadi unsur kealpaannya itu kegagalan mematuhi standar, kurang berhati-hati atau ceroboh ditambah dengan adanya akibat cedera atau kematian, jadi biasanya. Jadi kalau misalkan kita nggak sampai dia cedera atau meninggal gitu ya, biasanya jadi kasus-kasus yang kita masukkan ke NIRMIS itu ya. Nah, itu tapi kalau tidak ada kealpaan ya nggak akan masuk ke sini. Jadi itu yang dinilai paling paling berat gitu ya. Jadi ini adalah tiga strategi pertahanan utama kita sebenarnya, senjata kita untuk bisa mencegah kita masuk ke dalam lingkaran yang menakutkan itu. Jadi yang pertama adalah KIE. KIE paripurna dan KIE ini harus disampaikan di hukum ya, di salah satu pasalnya itu harus disampaikan oleh yang kompeten. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah memang bidan di lapangan bisa menyampaikan gitu ya, keputusan kita untuk sitoseksio, keputusan kita untuk induksi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dokumentasi rekam medis gitu, misalnya nih, dokumentasi rekam medis. Jadi se, se apa sejelas-jelasnya apa kita menyampaikan, apapun yang kita sampaikan ketika itu tidak direkam, ketika itu tidak ada jejak di riwayat medisnya bisa dianggap tidak terjadi gitu ya. Jadi ini harus kita perhatikan bersama dan sekarang sudah eranya elektronik gitu ya. Nah, ini ada seperti pisau bermata dua gitu. Jadi kalau elektronik itu kalau bisa terekam dia akan sangat baik sekali gitu ya. Runutan kronologisnya itu bisa tercatat. Tapi kalau tidak ada jejaknya sama sekali, nah ini bisa dinilai bahwa eh, ada ke kelalaian gitu. Jadi yang terekam ya pasti terekam gitu ya elektronik ya. Kemudian konsultasi dan rujukan tepat waktu. Nah ini juga kita harus mengutamakan patient safety. Jangan lupakan tentang time respon. Jadi untuk kasus-kasus khusus misalkan perdarahan, fatal distress misalkan gitu ya. Apakah kita rumah sakit kita memang tidak kompeten untuk melakukan tindakan emergensi tersebut? Karena di atas kertas rujukan ini adalah melambatkan tata laksana gitu ya. Jadi harus ada alasan yang sangat kuat dan memang mendukung dan tidak mungkin tidak dilakukan rujukan. Nah itu. Jadi ada batasan-batasannya, kompetensi sumber daya manusianya, kemudian kompetensi dari fasilitas kesehatan gitu ya. Dan juga mungkin pertimbangan kalau di daerah jarak rumah sakit rujukan dan sebagainya dibandingkan dengan kasus yang terjadi gitu. Nah, ini inform consent bukan sekedar tanda tangan, jadi harus ada edukasi, pemahaman, dan juga kesepakatan. Jadi formnya ada 3 harusnya. Jadi inform to consent, kemudian lembar persetujuannya sendiri, dan yang satu yang sering kita lupa adalah lembar KIE. Bedanya adalah kalau yang inform to consent dia ada diagnosis, resiko, komplikasi terkait dengan tindakan yang akan kita lakukan. Nah, KIE ini ada terkait tentang diagnosisnya. Jadi bagaimana pasien itu bisa terjadi misalkan solusio plasenta gitu ya. Penyebabnya apa? Apa mungkin bisa dijelaskan juga pencegahan yang bisa dilakukan. Jadi tentang perjalanan penyakitnya hingga sampai pada kondisi seperti sekarang itu ada di lembar edukasi KIE gitu ya. Beda dengan inform to consent dan lembar persetujuan. Nah, jadi mungkin itu ini terkait dengan rujukan ya. Jadi pengecualian sah bila pasien tidak dapat ditransportasikan tidak apa namanya transportable. Kemudian ada keterbatasan sumber daya atau geografis dan penolakan eksplisit dari pasien atau keluarga. Jadi kalau pasien dan keluarga ini benar-benar tidak mau dirujuk, nah ini ternyata juga masuk perhitungan. Jadi kita tidak bisa sama sekali mengabaikan penolakan dari pasien gitu ya. Dan tentu saja memang ada kalau memang penolakan tanda tangan penolakan untuk rujukan, tapi dengan ketentuan bahwa pasien sudah dijelaskan detail tentang apa kerugiannya bila pasien tidak dirujuk gitu. Ya.
Jadi, bila rujukan gagal dengan salah satu penyebab ini, maka vaskes merawat sesuai dengan kompetensi fasilitas tersebut. Dan ini disampaikan kepada pasiennya tentang keterbatasan perawatan di vaskes tersebut. Jadi ini contohnya kalau pasien dirawat gitu ya, 10 hari. Yang pertama mungkin yang seksio sesarea operator A. Dalam pemantauannya gitu ada terjadi perburukan dan kemudian ditangani oleh operator B. Ini tetap akan bisa dinilai secara objektif masing-masing tindakan. Namun di zona abu-abu ini gitu ya, penanggung jawabnya ini terkait dengan pelimpahan wewenang. Jadi ada dua pelimpahan wewenang dan itu harus diatur SOP di Vaskes. Saya lupa namanya, satu pelimpahan mandatoris ya, yang satu apa, tapi terkait dengan tanggung jawabnya. Jadi kalau yang mandat itu pelimpahan wewenang, tapi tanggung jawab tetap di DPJP utama. Dan yang kedua adalah pelimpahan wewenang sekaligus tanggung jawabnya gitu. Jadi itu ada SOP-nya harusnya. Gitu ya. Jadi ini contoh-contoh kasusnya saja terkait operasi miom. Contoh ini operasi miom terikat ureternya gitu ya. Ini bisa dilihat dari kompetensi profesi, apakah ada kesalahan teknik bedah, apakah ada kepatuhan prosedur yang tidak dilakukan, gitu ya, evaluasi anatomi pada saat sedang duranta operasi dan sebagainya. Kemudian, apabila itu sudah dilakukan, gitu ya, contohnya pada kasus akreta, misalkan sudah dilakukan screening apa akreta gitu oleh SPOG dan ternyata hasilnya misalkan nih bukan akreta dan kemudian pada saat dibuka di rumah sakit tipe C atau B misalkan dan ternyata akreta gitu ya. Ini misalkan terjadi tuntutan hukum, ini bisa tidak masalah karena screening akreta tersebut sudah dilakukan. Beda cerita dengan kalau ternyata belum pernah dilakukan screening plasenta akreta. Itu. Jadi sama, ketika ada kita TAH BSO, misalkan kita sudah memeriksa, sudah melakukan tindakan evaluasi ureter dan itu kita tulis di rekam medis, bila memang terjadi misjudgment gitu ya, ternyata ikatannya di bawah, terikat di bawah dan sebagainya, itu bisa selamat gitu. Jadi tergantung dari apa ya tindakan yang kita lakukan dan apakah itu tertulis atau tidak. Nah, jadi rule pertama mungkin pastikan seluruh tindakan atau pelayanan itu sesuai standar gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan seluruh pelayanan yang diberikan kepada pasien terdokumentasi, termasuk komunikasi setiap kali kita melakukan edukasi terhadap pasien dan apa isi edukasi yang kita berikan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Dokter Rizky. Ya, wah, luar biasa ya. Tadi memberikan Ya. penjelasan secara menyeluruh ya tentang aspek medical legal dan beberapa poin-poin yang penting harus kita perhatikan yang terkait dengan informed consent, dengan kelengkapan rekam medis itu sangat membantu sekali kita tuh mencegah suatu kasus-kasus medical legal gitu ya. Nah, jadi mungkin kita ini saya lihat di kolom ada pertanyaan, mungkin nanti bisa didiskusikan kita semua ya. Jadi ada dari Dokter Prita, beliau ini ya menyanyikan rujukan melalui SPGDT makan waktu lama. Kalau misalnya karena pasien sudah sangat gawat, maka kita lakukan bypass tanpa menunggu ACC SPGDT, langsung datang ke RS tujuan. Apakah kita bisa dianggap salah? Yang pertama. Yang kedua, pasien sudah dijelaskan dan paham tentang tanda tangan firm consent, tapi saat hasil di luar ekspektasi dan tetap merasa tidak puas, apa yang harus kita lakukan? Nah, monggo mungkin Dr. Yusuf kali ya, menjawab dulu nanti bisa ditambahkan Dr. Ellen juga. Iya, jadi eh, semacam sisrut seperti itu ya di kita juga ya. Sistem rujukan Kementerian Kesehatan kan memfasilitasi memang ya. Memang perlu hati-hati kita di sini ya. Pertama, rujukan itu ya supaya rujukan tuh tepat sasaran ya, nggak apa itu seperti rujukan sampai 2 atau 3 kali terus kita nggak ketemu seperti itu ya. Kenapa sebenarnya punya potensi masalah? Karena kesiapan kita kan sering kita dirujuk kan minta res ya.
ngerujuk dengan sudah terpasang NE 150 nano misalnya. Kemudian ada penurunan kesadaran. Nah, kondisi seperti itu memang harus dikomunikasikan ya dengan rumah sakit tempat tujuan ya. Dan kita juga tahu kan, ini misalnya waktu kondisi itu masih di kita ya, kita tentu tidak menginginkan kan. Tahu-tahu kondisinya menurun ya. Em, Kita dibantu anestesi sudah melakukan maksimal ya. Misalnya kita di rumah sakit tipe C atau tipe D seperti itu ya. Kemudian yang bisa kita lakukan ya hanya memberikan misalnya vasopresin atau NE ya, karena ini perdarahan loss yang banyak ya, yang kita tidak prepare akan hal itu ya. Nah, eh, komunikasi sekali lagi yang pentingnya. Pertama, standar profesi kita seperti apa? Menangani misalnya kasusnya HPP ya. 4 obat dasar WHO itu sudah masuk ya, sebelum tindakan sudah ada informed consent ya. Dan potensi kalau kita lihat ya, kebetulan kita di Sutomo, kita lihat tuh kan pasien-pasien yang halt ya, yang tertahan ya ibaratnya karena memang kebutuhannya kan res ya dari berbagai macam rumah sakit ya. eh Kita pasti komunikasi di dalam sini ya, karena di sini juga kondisinya misalnya resusitasi tempat tidurnya lagi penuh seperti itu ya. Atau terkait kebutuhan ventilator, dia di rumah sakit sebelumnya sudah on venti seperti itu. Artinya kan kita harus siapkan ventilator juga seperti itu ya. Nah, resikonya kalau rujukan kita kadang-kadang tetap apa ya sering ya dapat rujukan lepas seperti itu ya. Rujukan lepas di kita apapun itu ya kita tentu punya standar pada kasus-kasus rujukan lepas ya. Tentu di sini adalah KIE kita juga harus baik saat kita menjadi rumah sakit yang memperoleh rujukan lepas itu ya dengan kondisi yang sangat inferior seperti itu ya. Dan tidak jarang juga di kita meninggal kurang dari 2 jam. Itu juga sering ya. Kita sudah melakukan upaya yang maksimal ya, tapi memang dia dirujuk dengan HB 1,7 ya. Itu sering ya. Perdarahan aktif ya saat proses rujukan ya. Sekali lagi itu bisa menimbulkan sengketa ini tadi ya. eh, akan berujung ke tuntutan dan lain sebagainya. Tetapi yakinkan bahwa kita itu sudah melakukan tadi Dokter Elin juga sebutkan eh, pertama sesuai nggak standar profesi ya, sesuai nggak dengan PPK yang ada di fasilitas kita ya, kemudian sesuai dengan SPO sampai dengan standing ordernya itu untuk menutup menutup celah-celah tuntutan ya, selain inform consent tentunya ya. Nah, kalau sudah kondisi seperti itu ya artinya semua rumah sakit itu harus siap dengan kondisi kematian di vaskes kita. Seperti itu kan. Nggak mungkin nggak kita melayani nggak siap dengan kondisi kematian ya. Eh, Asal semua itu sudah kita lakukan ya, maka itu cara kita menutup celah seperti itu ya. Ya kita sudah berbuat semampunya ya sesuai dengan apa yang tadi saya sebutkan. Ternyata kita kesulitan merujuk ya karena fasilitasnya eh, tidak memungkinkan kita merujuk. Nah, kalau kita paksakan misalnya dia meninggal di jalan atau meninggal di depan pintu masuk rumah sakit tipe A, itu akan bisa timbul masalah di situ kalau KIE kita nggak cukup kuat. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin Dokter Erlin. Ya, ya. Terima kasih Dr. Yusuf. Ya, Mungkin dok. ada tambahan dari Dr. Elin. Silakan dok. eh jadi memang ada diatur gitu ya di Permenkes
nomor 16 tahun 2024 itu tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan. Jadi sebelum rujukan dilakukan, Fasiankes perujuk wajib berkomunikasi dengan Fasiankes penerima rujukan. Gitu. Jadi dan Fasiankes penerima rujukan harus melakukan komunikasi dan konfirmasi. Sebenarnya tidak ada aturan misalkan dia harus ini maksudnya menunggu sisrute atau apa gitu ya mungkin ya. Di era sekarang itu kita coba cara-cara apapun caranya gitu sebenarnya bisa dilakukan. Jadi misalkan menghubungi langsung DPJP mungkin di rumah sakit rujukan gitu ya teman sejawat kita yang ada di sana. Mungkin itu bisa mempercepat rujukan juga. Nah, memang ada beberapa keterbatasan. Misalkan tujuannya ada nicu gitu ya. Tergantung ya ini ada beberapa pertanyaan lanjutan yang harus ditanyakan gitu ketika ada kasus seperti ini. Yang pertama, tujuan rujukannya apa gitu. Apakah memang fasilitas yang apa namanya betul-betul di rumah sakit itu tidak ada. Misalkan dari RSIA ini pasiennya butuh ICU, NICU dan sebagainya misalkan ya. Kemudian yang kedua, apakah memang tidak tersedia SDM pada saat merujuk gitu. Misalkan anestesi tidak siap, kemudian SPOG mungkin tidak di tempat dan sebagainya. Itu nanti akan dilihat. Misalkan ini masuk tuntutan hukum gitu ya. Kemudian yang ketiga, kasusnya apa? Apakah kasus ini betul-betul tidak bisa ditangani di rumah sakit perujuk? Itu juga nanti akan dilihat, jadi sesuai dengan kompetensinya. Nah, ketika memang betul-betul dari semua sisi memang idealnya ini pasien harus dirujuk, gitu, tidak ada cara lain, maka kita bisa mengupayakan sebenarnya sebelum kita berbicara tentang hukumnya itu harus seperti apa. Tapi itu aturannya ada, bahwa memang harus ada komunikasi gitu. Jadi, apa namanya, eh, kita mengupayakan sebisa mungkin komunikasi itu gitu. Jangan sampai kita hanya bergantung pada sisrut saja, terutama untuk kasus-kasus yang memang sangat-sangat apa namanya tadi ya gawat darurat gitu. Kecuali kalau memang kasusnya seperti KPP preterm, kemudian ini bayinya apa namanya karena prematur kita rujuk karena butuh NICU. Eh, Bukan seperti itu mungkin yang tadi Dokter Yusuf sampaikan mungkin perdarahan gitu ya atau bahkan ini pernah ada rujukan dengan fetal distress gitu ya pernah ini rujukan dengan fetal distress di Surabaya di tapi sudah beberapa tahun yang lalu di rumah sakit tipe apa ya waktu itu belum C kayaknya ya. Kemudian karena alasannya ini pasien PEB dan membutuhkan ICU gitu. Karena PEB membutuhkan ICU sehingga fetal distressnya dirujuk waktu itu. Dan akhirnya di Sutomo bayinya meninggal gitu ya. Itu terjadi betul. Nah, eh, jadi nanti akan diperiksa lagi gitu. Apakah memang preeklamsia berat betul-betul tidak bisa dirawat di rumah sakit tersebut? Gitu. Nanti itu juga akan dilihat. Karena ini fetal distress. Kalau memang diagnosisnya pada saat itu fetal distress, maka aturannya yang 30 menit insisi itu berjalan gitu. Jadi itu memang ada hal-hal yang kadang di pikiran kita itu tidak akan apa namanya tidak akan masuk dalam evaluasi gitu ya. Tapi hal-hal tersebut ada gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama adalah apakah memang betul-betul tidak bisa ditata laksana di rumah sakit tempat kita bekerja. Kemudian komunikasi ini jangan mengutamakan sisrute saja. Jadi sering kok kita di Rumah Sakit Dr. Sutomo tuh menerima langsung dari DPJP yang mau merujuk gitu ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, kalau memang ini gawat darurat, kereta misalkan, fluxus aktif misalkan ya, yang di rumah sakit yang lain jelas tidak bisa ditata laksana. Nah ini kita bisa membantu gitu. Bahkan kalau memang ini bukannya apa ya, tapi pernah juga ada kasus di mana nih pasien memang apa namanya betul-betul multi multidisiplin sehingga memang ahlinya ada di rumah sakit tersier gitu. Kita melibatkan bedah dan sebagainya, subspesialis di bidang yang lainnya gitu. Ini bisa dari teman sejawat anestesi yang ada di Dr. Sutomo ini memberikan input gitu. Jadi sementara menunggu dirujuk, prarujukannya ini bisa tata laksananya seperti apa. Terus kemudian juga dalam kita menyiapkan, jadi walaupun memang rujukan itu dilakukan dengan benar, belum tentu juga pasien hasilnya bagus gitu ya. Tadi yang seperti yang bertanya ini tadi dokter siapa Nji? Oh dokter Berita. Belum tentu juga
hasilnya bagus gitu. Nah, di situ eh, kita bisa melihat apakah tata laksana prarujukan sudah dilakukan dengan baik, bagaimana komunikasi antar rumah sakit gitu. Rasanya itu bisa mengantisipasi adanya ketidakpuasan gitu ya. Asalkan memang semua yang kita lakukan, kita berusaha berkomunikasi dengan rumah sakit rujukan, sudah dapat balasan, tapi si rutenya belum ada jawaban, itu bisa tercatat semuanya juga, Dok. Gitu. Jadi mungkin itu ya, Dok ya. Karena ini di lapangan juga banyak gitu yang terjadi. Nah, kalau kita memang mengandalkan rute untuk kasus yang betul-betul emergensi, itu rasanya nggak cukup memang. Jadi harus ada komunikasi langsung dengan apa yang kita rujuki. Dan kalau memang dari kita rasanya menghubungi langsung ke teman sejawat yang di rumah sakit rujukan itu menjadi sangat-sangat penting. Mungkin gitu ya, Dokter Ya, ya, Rizky, terima Dokter kasih Yusuf. Dokter Yusuf, Dokter Elin. Mungkin ada satu ya sebenarnya dari Dokter penyanyi Dokter Prita ini mungkin yang mungkin bisa dijawab ya. Tentang inform consent sudah dilakukan tapi hasilnya di luar Ya. ekspektasi tidak puas. Nah, itu apa yang mungkin bisa kita lakukan? Mungkin Dokter Yusuf mungkin Dok ada poin-poin yang khusus Dok yang bisa kita lakukan Dok sebagai tenaga medis mungkin. Iya, jadi kalau semua sudah kita lakukan dengan baik ya, tadi kuncinya kan eh, dengan adanya undang-undang yang baru ini kan jelas ya. Nanti kalau masuk ke MDP itu sekali lagi balik ke standar profesi ya, PNPK atau PPK baru menerjemahkan tuh lewat SPOCP dan standing order. Mainnya di sana saja, Dok. Jadi kalau Ya, semua itu sudah kita lakukan, ya pasien ya, dengan komunikasi ya, inform consent dan lain sebagainya, terdokumentasi dengan baik ya, IMR kita juga terdokumentasi dengan baik, ya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi ya. Yang namanya masalah kepuasan itu kan relatif ya dok ya. Jadi bisa aja tetap yang namanya nggak puas ya. Tapi ya itu tadi, sekarang dengan adanya undang-undang terbaru ini, nggak bisa langsung diproses memang, harus ke MDP. Dan di MDP juga akan terlihat ya, model-model kasus ini apakah putih ya. Kalau ini kan kasus-kasus yang misalnya putih ya, nggak bisa, ya nggak akan dapat rekomendasi, selesai di MDP. Seperti itu. Ya. Jadi ya, iya. untungnya sekarang itu ada MDP itu tadi. Jadi kalau dulu liar memang ya bisa kemana-mana. Kalau sekarang enggak, akan diputuskan, akan diberikan rekomendasi. Dan kita nggak usah khawatir kalau ini memang putih ya kan, insya Allah rekomendasinya keluarnya kan saksi ahlinya nanti baliknya ke kita. Karena MDP akan bersurat ke KKI, KKI terus ke kolegium ya. Kolegium akan menunjuk saksi ahli ya. Nah, seperti itu aja ya sesuai. Insya Allah seperti itu, Dok. Ya. Nah, yang dispute kan Siap. kadang-kadang Terima yang kasih Dokter Yusuf. abu-abu ya, yang kayak dokter Cucu itu kan kasusnya Ya, kan agak abu-abu lah, kan nggak ada niatan jelek sebenarnya ya. ya. Nah, nanti kita bahas ya, oke. Oke Dok, terima kasih. Ya, jadi ini juga ada eh, pertanyaan lagi di kolom Q&A. Jadi dokter harian ya, sebagai peserta setiap tas kita ya. Jadi beliau juga menyampaikan kadang kalau komunikasi kita tuh dengan pasien baik, walaupun ada masalah, itu bisa aja tidak terjadi masalah hukum ya. Ya, seperti dikatakan dari Yusuf Dr. Elin tadi ya, bahwa komunikasi efektif itu penting ya dalam kasus-kasus yang ini ya yang penting ya, yang krusial, yang berpotensi masalah itu memang harus dengan komunikasi yang efektif ya. Terus yang berikutnya dari kolega kita juga yang di Dr. Cucu ya. Jadi beliau menanyakan bagaimana caranya melindungi teman sejawat di rumah sakit yang sama di tempatnya beliau bekerja dalam kasus tindakan kuret ternyata ketinggalan kasa 2 bulan dan saat ini dokter Cucu sedang mengobati kasus pasien ini dan ternyata pasiennya komplain ke manajemen dan dokter yang bersangkutan. Bagaimana solusinya mungkin ya? Kalau melindungi ini kan ya mungkin khusus ya, tapi kalau mungkin solusi yang terbaik untuk teman sejawatnya mungkin bisa disampaikan mungkin. Dokter Elin dulu mungkin, silakan dok. Atau Ini kayaknya yang sering sering menerima kayak gini, Dokter Yusuf ini pengalamannya udah banyak banget ya. oh ya mungkin dokter Yusuf. Siap, monggo dokter Yusuf mungkin dok. Nanti ditambahkan dokter Elin.
Dokter Eh, Yusuf ini udah. kalau kita lihat ya kasusnya dokter Cucu ya, ini kan apa ya? Mudah-mudahan sini semua teman sejawat semuanya ya. Eh, jadi kalau sudah ada laporan ya, nah kalau laporannya sebatas dia ke rumah sakit ya, eh, mungkin bisa kita lakukan namanya mediasi ya, kan sudah dilaporkan soalnya. Jadi dicoba di sana ya. Kalau rumah sakit misalnya tidak berkenan ya dengan mediasi karena dia ngajukan tuntutannya. Nah, ini untuk semua ya, untuk saya juga ya. Jadi hati-hati jangan yang kasus ini misalnya kasus putih terus karena mungkin keterbatasan informasi kita ya sebagai DPJP, kemudian kita cenderung memudahkan apa itu mediasi ya. Mediasi memang diatur ya. Tapi ujung-ujungnya mediasi itu nanti berupa nominal uang seperti itu ya. Nah, nanti eh, kalau kita sudah bicara dengan kita juga apa ya di MDP ya, di MDP kita didampingi oleh apa in-house lawyer kita dan lain sebagainya. Semua DPJP di sini itu nomor satu ya nggak ada mens rea kan. Nggak ada lah niatan kita keluar dari rumah itu nomor satu ya kita ngobati pasien. Ya, nggak ada tuh kepengen ceritanya ninggalin kasa kemudian bikin infeksi dan lain sebagainya itu nggak ada. Ya, nah tapi nanti pasti dihubungkan ketinggalan kasa ini adalah kelalaian seperti itu. Ya, dan ada cara apa itu eh, menjawabnya sebenarnya saat di sidang itu ya. Nanti dihubungkan dengan apakah ini namanya cedera berat. Itu masuk kita ke KUHP ya. Jadi memang jangan diselesaikan sendiri terutama kita kalau mediasi yang berujung dengan uang ya. Karena kebanyakan ya malah kita kalau masukkan ke MDP ya karena nggak ada unsur mens rea itu tadi ya maka nggak ada rekomendasi ke aparat seperti itu malah mohon maaf ya 0 rupiah malahan. Karena kita cenderung itu ketakutan, nggak mau ribet dan lain sebagainya, malah banyak sejawat-sejawat kita itu loh, kok sudah mediasi duluan, kok sudah sekian ratus, sekian miliar dan lain sebagainya. Jadi jangan ya, seperti itu. Ya, eranya udah beda, merapat saja ya ke POGI atau ke ID ya. Nanti kita lihat kerangka kasusnya ya. Malah kita lebih lebih baik memang mendorongnya ke MDP ya, bukan langsung buru-buru kita lakukan itu tadi ya non litigasi atau eh, berbau duit lah intinya seperti itu. Kalau pengalaman seperti itu ya, dari Rizky. Ya, terima kasih Dr. Yusuf. Jadi yang bisa saya tangkap tuh sebenarnya mungkin ada peran dari rumah sakit ya dokter ya. Jadi rumah sakit ini kadang-kadang yang tadi itu ya terlalu terburu-buru. Jadi sebenarnya kalau dari sistem itu mungkin sebenarnya apa ya seberapa besar ya peran rumah sakit itu dalam melindungi tenaga medis dari tuntutan hukum ya mungkin begitu ya dokter Yusuf ya. Jadi rumah sakit ini juga mulai ambil peran lebih ya dok ya. Jadi ikut istilahnya menyarankan atau mungkin mungkin malah mungkin tim medical legal rumah sakit itu juga nggak paham yang seperti dikatakan Dr. Yusuf tadi ya mungkin ya jadi akhirnya tadi melakukan mediasi terlebih dahulu terus dengan berbau akhirnya uang akhirnya malah kemana-mana gitu ya ceritanya gitu ya. Betul, betul Dokter Rizky. Jadi kebanyakan rumah sakit malah nggak ngerti sistem yang sekarang. Jadi legal rumah Ya, sakit ya atau lawyer rumah sakit itu malah cenderung menyelesaikannya dengan itu tadi ya non litigasi, kemudian ada kompensasi di sana. Nah itu yang apa? Nah ini teman-teman sejawat semua ya karena punya POGI, punya ID ya, bicarakanlah di sana ya, pasti akan nanti dibantu. Bagaimana kita akan eh, kerangka kasusnya apa itu seperti apa sih ya? Mendorong ke MDP itu suatu yang positif sekarang seperti itu. Jadi jangan langsung
diselesaikan sendirian ya, apalagi berbau uang seperti itu sih. Nah, kalau misalnya kasus ini itu di depan kita dan belum ada apa-apa ya, belum ada laporan dan lain sebagainya, ya di kita ya biasanya ya kasa itu ya kita selamatkan ya, kita buang kalau nggak ada, apalagi belum nggak ada masalah ya seperti itu ya. Kalau kita ngelindungi sejawat ya, tapi kalau sudah ada laporan arahkan aja ke MDP seperti itu ya. Tapi kalau belum ada apa-apa ya kasanya kita ambil seperti itu aja. Ya, ya. Oke. Terima kasih, Dr. Yusuf. Mungkin ada tambahan, Dr. Elit? Sama dengan Dokter Yusuf tadi sih, Dok. Cuman tadi yang mau komentar tadi yang pernyataannya Dokter Haria tadi betul sekali ya. Jadi bagaimana kita membina trust mulai dari pertama kali kita ketemu pasien gitu ya. Apa saja yang kita sampaikan itu betul-betul bisa mencegah adanya ketidakpuasan di kemudian hari. Cuman sekarang masalahnya ketika kita menerima pasien yang belum pernah kontrol ke kita, datang ke IGD, nah itu butuh pendekatan yang berbeda memang karena trust itu belum ada apa namanya kontak yang cukup sering dengan kita gitu ya. Sehingga kadang-kadang pada kasus-kasus tersebut memang harus lebih hati-hati handle-nya dibandingkan dengan pasien yang memang sudah ANC ke kita gitu ya. Dan ANC yang kita lakukan juga apa tujuannya ini bukan hanya provide pelayanan tapi juga building trust-nya itu yang harus tercapai gitu sehingga apapun nanti yang terjadi gitu kita nggak bisa memprediksi loh ya yang awalnya kelihatan baik-baik aja ternyata di belakang ada sesuatu gitu jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang unpredictable itu ini sangat diperlukan ini kontak yang sangat baik dengan pasien dan keluarga gitu Dokter Rizky. Ya. Oke, terima kasih Dr. Elin. Jadi ternyata komunikasi itu sangat penting ya, apalagi dalam kasus-kasus kita sehari-hari ya, yang memerlukan kepercayaan yang cukup tinggi ya, untuk menangani kasus yang kompleks itu. Oke, tidak terasa ternyata waktunya sudah habis, jam sudah menunjukkan jam 11 lebih 1 menit. Jadi alhamdulillah tema tas hari ini sangat menarik ya, karena memang apapun itu kasus medico legal ini memang tadi seperti kata Yusuf di awal ya sangat dekat sekali dengan profesi kita Opjin ini ya. Nah sebagai Opjin berarti kita harus juga punya istilahnya pengetahuan ya istilahnya pengetahuan yang harus tidak boleh tidak tahu ya seperti dikatakan Dr. Yusuf Dr. Elin tadi bahwa kita itu memang harus melek hukum ya dengan kalau kita itu sudah eh, melek hukum, kita insya Allah bisa menjaga standar pelayanan, standar keprofesian, ya, dan standar eh, operasional prosedur itu terjaga dengan baik. Ya, dengan begitu, insya Allah semoga kita akan terjauhi dengan masalah medico legal tadi itu ya. Dan juga mungkin menguatkan juga memang rumah sakit ya. Jadi kita jangan maksudnya bukan hanya sasaran tenaga medis saja, jadi bahwa untuk memediasi itu kita juga berkontak dengan rumah sakit dan tadi jangan lupa untuk berkontak dengan organisasi profesi ya, karena kita sekarang sudah punya MDP ya, itu jadi kasus itu jangan mungkin dimediasi secara baik lah gitu dengan organisasi profesi dan MDP itu mungkin hasilnya jauh lebih baik. Jangan mengarah langsung ke uang mungkin tadi seperti yang dikatakan Dr. Yusuf tadi ya. Oke, mungkin sekian tas untuk tema kali hari ini. Terima kasih atas diskusi dan sharingnya dari para narasumber. Semoga bermanfaat ya untuk para peserta tas kali ini. Sekian, mungkin saya kembalikan ke host ya, Dr. Seto ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Yusuf, Dr. Elin. Terima kasih Dokter Rizky. Terima Dokter kasih Elin. Dokter Rizky Oke, dan Dokter terima kasih Yusuf. Dr. Rizky, Dr. Yusuf, Dr. Erlin. Jadi sudah membahas tentunya seperti dugaannya bahwa saya pasti ini adalah topik yang menarik. Jadi alhamdulillah semua bisa terjawab pertanyaannya. Jadi dan jangan lupa nanti itu ada pendalaman materi ya mungkin dari Dr. Wah, terlempar. Sepertinya terputus. Iya, Nah terputus. ini balik lagi. Oh, balik. Ya, silakan Dr. Seto. apa
Terima kasih. Jadi alhamdulillah nanti jangan lupa nanti ada pendalaman materi yang jauh lebih ini nanti hari Minggu besok, maaf hari Sabtu besok ya tanggal 18 nanti oleh Dr. Yusuf mengenai sama topiknya mengenai medical legal. Saya yakin ini adalah topik yang sangat menarik karena semuanya pasti akan terkait dan insya Allah kesempatan tanya jawabnya juga akan lebih panjang. Jadi rencana nanti sekitar 4 jam besok. Ya, jadi nanti rencana kita akan diskusikan mumpung sekalian halal bihalal. Jadi monggo sekaligus ini adalah undangan untuk sejawat sekalian untuk bisa hadir di halal bihalal Pogi Surabaya besok Sabtu tanggal 18 pukul 10 nanti di Sheraton Hotel. Oke, dan sekali lagi terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Yusuf, Dr. Eli, Dr. Rizky. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Dr. Seto, Terima Dr. kasih. Darin.